Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederika Mila Meha, NIM 22132586, kelas A, semester 1, Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Sebagai tugas video pembelajaran anatomi, fisiologi, sistem respirasi yang diberikan oleh Pak Dosen Hendri Dideharto Escape, Ners MPD. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Di sini ada beberapa fungsi sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi yang pertama, struktur utama, dan yang kedua, struktur pelengkap. Yang termasuk dalam struktur utama adalah 1. Saluran pernapasan atas terdiri dari rongga, hidung, kafumasi, faring, dan laring. Yang kedua, saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkius. Yang ketiga, paru terdiri dari paru-paru. Yang keempat, dan alveoli. Yang termasuk dalam struktur pelengkap, yang pertama dinding dada, yang kedua kosta, yang ketiga otot pernapasan, yang keempat diafragma, yang kelima pleura. Dalam saluran pernapasan atas itu ada beberapa. Yang pertama, rongga hidung atau kafonasi merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan faring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Yang kedua, rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transvertal concha superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas yang pertama, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Yang ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan concha. Yang keempat, concha berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang kelima, sel sisilia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Yang terakhir, pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfactorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfactorius. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari yang pertama sinus frontalis di tengah dahi, yang kedua sinus ethmodalis di antara mata, yang ketiga sinus penidalis di belakang rongga hidung, yang keempat sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus yang disebut sinusitis. Fungsi hidung yang pertama sebagai jalannya nafas, yang kedua pengaturan udara, yang ketiga pengaturan kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengaturan suhu, yang kelima perlindungan dan penyaringan udara, yang keenam indera penciuman dan resonator. 2. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. 1.
berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. 2. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Ketiga, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi laring. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Dan yang ketiga, dan yang terakhir ada faring, terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Dan kedua, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laring-faring, bagian yang berbatasan dengan laring. Yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervicalis 4-6. Di sini ada fungsi laring. Fungsi laring yang satu, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus saat makan. Gerakan mundur lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada paring untuk menutupi glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Yang ketiga, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Yang keempat, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Dan yang terakhir, respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Yang keempat, alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, yang merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Yang ketiga, pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Yang keempat, pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Saluran pernapasan bawah. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Yang pertama berbentuk pipa. Tabung memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Yang kedua, tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Yang ketiga, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Yang keempat, trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Dan yang kelima, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Dan yang kedua ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkulus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkulus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel.
Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Yang ketiga, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan pulmodextral yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkusi oleh 2 selaput yang tipis, yaitu disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam, pleura visceralis, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput terdiri dengan paru-paru terdapat cairan limpa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Sekian penjelasan materi singkat dari saya tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.